Bung Ferdi juga menyinggung Hmm. generasinya Bung Dewan ini, Iya, Gen Z, Milenial. milenial. iya. Ada dua Sudah kan? jelas pilihannya. Untuk Gen Pengaruhnya, Z, Gen Z, Iya. milenial belum? ya Gen Z. milenial Ya. belum. Belum. Dan yang mempengaruhi bukan apa yang kita bahas, Bukan. tapi Betul. algoritma. Nah ini gimana ini? Ya Melihat kalau usia sebenarnya teman-temannya sendiri kan ini. ya kondisi hari itu memang benar. Saya tidak menepis apa yang dikatakan Bung Ferdinand ya. Ferdian. Bang Ferdian tadi, karena gini, kelompok milenial ini itu adalah kelompok yang sangat rentan. Gen Z, Gen Z. Sorry, bukan Gen Z, milenial. Kalau Gen Z ini kelompok terakhir yang hari ini 2000-an ke atas. Oh ya. Anak saya tuh Iya. baru nyoblos hari itu Nah, Gen Z. milenial ini kan doktrinnya, mohon maaf, doktrin kita ya doktrin 98. Iya, iya. Jujur iya. aja, dan Betul. doktrin kita juga doktrin orde lama, orde baru, semua ada di kita. Makanya ketika kita melihat dan menata, kenapa saya bilang tadi tentang 98 itu seperti apa, kira-kira kemasannya masih laku nggak sih, kira-kira gitu. Karena saya melihat gini, perasaan setiap ada sebuah gerakan, itu balik-balik lagi dulu, contoh misalnya Sohogi, sebelum ada reformasi ya, Sohogi juga mengatakan, kalau dia lebih memilih untuk naik gunung ya bang, kebanding harus ikut dalam parlemen kan gitu. Artinya ada sesuatu ketika sudah dilaksanakan dan berhasil, tapi buahnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Oh, seperti itu. Sama halnya dengan apa yang dilakukan di 98 juga seperti itu. Toh juga pelaku aktor langsung mengatakan memang benar karena hanya zaman kami ya belum menemukan itu. Tahu nggak kenapa? Setelah 98, para aktivis setelahnya itu sebenarnya gaya mainnya juga sama. Tantangannya aja yang berbeda kondisi gitu. Kita bicara aksi massa, kita bicara perusahaan chaos, tahu nggak siapa yang menghentikan? Ya masih tetap kelompok 98 juga. Karena hari ini kelompok 98 yang berkuasa. Sebagian ya, bukan semuanya. Nah, jadi gini loh, ketika kita ingin melakukan revolusi, yang mampu menghentikan siapa? Ya para aktivis sebelumnya. Karena yang tahu rahasia strategi dalam penggulingan bagian daripada kekuasaan, ya kelompok sebelumnya. Sehingga kelompok hari ini, dan mungkin senior-senior saya atau abang sekalian pernah melihat gitu beberapa kali usaha dan upaya dalam untuk memberikan gerakan yang memang ingin ada sebuah keberhasilan daripada reformasi yang kita anggap masih mandek, yang belum semuanya selesai, tapi belum dikatakan berhasil. Maka daripada itu, kelompok milenial belum menentukan sikap yang sesungguhnya ini harusnya kemana, kok berbeda dari Gen Z. Ya Gen Z kenapa dia cepat melakukan itu? Karena Gen Z doktrinnya sangat cepat melalui digitalisasi. Mereka menangkap semua informasi itu semua gitu. Sedangkan kelompok milenial kita masih dalam kategori doktrin yang dimana kita harus bukan hanya tentang gadget ya, tapi kita udah banyak kedoktrinan ini gitu. Yang dimana kita belum nyentuh gadget, belum cepat informasi itu dulu, tapi kita melangkah itu sangat hati-hati, ekstra hati-hati. Iya, gitu. Kita melihat kok yang ini udah kesini semua gitu kan, kok yang ini menawarkan tentang perubahan, yang ini dulunya satu rumah kok bisa gitu. Jadi kan banyak hal yang dimana kita tidak menginginkan sesuatu yang salah, sehingga kita memang saya sepakat gitu, seperti itu. Ya. Kenapa buru-buru? Masih bulan depan juga kan. Meskipun mungkin setiap masing-masing juga ada, tapi saya jujur periode lalu dari 2019 atau 2014 saya merasa kalau udah di masa-masa ini ya, di masa-masa yang baru-baru tamat SMA atau baru-baru kuliah, kalau kita udah punya pilihan itu aja. Tapi di masa sekarang saya merasakan di mana psikologi itu memang benar nyata ketika kita berbicara memikirkan bangsa. Suatu ketika saya berpikir yang ini lebih baik. Tapi kenapa setiap debat gitu kan, itu ternyata mampu merubah arah angin itu harus kemana gitu. Itu milenial. Iya, itu kelompok milenial. Karena saya juga bertanya sama teman-teman saya gitu. Kok iya ya, kok berubah ya? Karena kenapa gini? Kita tahu latar belakang sejarah masing-masing calon-calon ini gitu. Tapi ternyata masih mampu merubah itu kepada kami kelompok milenial. Psikologi kita berubah karena apa? Kita dulu membaca tentang aktor-aktor daripada capres-capres ini kan,
maupun cawapres. Jujur aja kita kalau ada pemimpin-pemimpin muda yang bermuncul kita senang. Karena kenapa? Itu pintu utama masuknya kelompok milenial. Jujur ya. Awalnya jujur aja. Sorry, saya tidak menyebut saya tidak berkaca. Saya bentar. Saya tidak berkaca dari yang terakhir ya. Menpora sejarah dong. Umur berapa coba? Itu termuda. Sejarah. Jadi saya tidak berkaca kepada capresnya. Benar. Karena kenapa? Saya bukan juga mengatakan Andito adalah yang sangat layak. Bukan. Jadi waktu itu saya hampir baru mau nulis besok pengumuman. Karena saya mengajukan beberapa nama-nama yang layak saya pikir. Kayak misalnya ada beberapa alumni-alumni dari OKP gitu yang seharusnya memang Indonesia menunjukkan ke publik kita ini udah siap gitu untuk menghadapi bonus demografi. Dan ternyata hari ini jujur aja ini pandangan kami dari kelompok milenial ini atau kami yang sejak dari HIM itu memandang gini. Kita sedang kelompok muda yang bermunculan. Tapi jangan salah pilih orang dong. Jangan karena anak siapa gitu. Jangan karena di posisi tertentu dia di dalam sebuah sayap partai politik, tapi lihat track recordnya. Apa yang selama masa-masa proses dia menjadi mahasiswa, proses setelah dia menjadi mahasiswa, sehingga bukan mengedepankan tentang umur, tapi kelayakan anak muda untuk mengisi ruang-ruang tertentu, baik itu ruang publik maupun ruang-ruang yang kita anggap adalah pendorong ekonomi untuk negara ini. Dan sebagian juga ada kayak misalnya abang bilang tadi tentang komisaris dan lain-lain. Memang ada yang muda-muda, tapi yang layak gitu. Jangan hanya asal isi karena ini berjuang terus itu udah politik biasa, udah lama deh. Masalahnya kan gitu. Yang dilihat orang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.